Bank Indonesia kembali memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan. Hal ini sesuai dengan ekspektasi pasar. Rupiah dan inflasi menjadi alasan utama dalam penentuan kebijakan tersebut. BI 7-day reverse repo rate masih di level 5,75% dengan suku bunga deposit facility 5% dan suku bunga lending facility 6,5%. Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menyatakan nilai tukar rupiah pada kuartal 2 tahun ini berada dalam tren menguat. Peri menyebut hingga 24 Mei 2023, rupiah menguat 23,6% point to point dibandingkan dengan level akhir kuartal 1 2023. Meski begitu, mata uang Garuda menutup perdagangan 25 Mei 2023 di zona merah, melemah 0,34% ke level Rp14.945 per dolar Amerika Serikat. Tekanan bagi rupiah datang dari sentimen pelaku pasar yang menanti perkembangan negosiasi alot Presiden Joe Biden dan Ketua DPR Kevin McCarthy soal batas utang negeri Paman Sam. Posisi hutang pemerintah per 30 April 2023 mencapai Rp7.849,89 triliun, lebih rendah sekitar Rp29 triliun dibandingkan bulan sebelumnya. Posisi hutang tersebut 38,15% terhadap produk domestik bruto. Hutang pemerintah didominasi oleh surat berharga negara, yakni 89,26%, dan sisanya adalah pinjaman. Kementerian Keuangan menyebutkan, pada April utang pemerintah dalam bentuk SBN turun menjadi Rp7.007,03 triliun. Lalu, jumlah utang pemerintah dalam bentuk pinjaman juga turun dari Rp865,48 triliun menjadi Rp842,86 triliun. Sementara itu, berdasarkan mata uang, utang pemerintah didominasi oleh mata uang domestik 72,88%. Pemerintah mengutamakan pengadaan utang dengan tenor menengah panjang dan melakukan pengelolaan portofolio utang secara aktif, mendukung terbentuknya pasar SBN domestik yang dalam, aktif, dan liquid. Salah satu strateginya melalui pengembangan berbagai instrumen SBN, termasuk pula pengembangan SBN tematik berbasis lingkungan atau Green Sukuk dan SDG Bond. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono merespon kritikan bakal calon Presiden Anies Baswedan terhadap pembangunan jalan era Presiden Joko Widodo yang kalah jika dibandingkan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut Basuki, kritikan itu disebabkan adanya kesalahan pembacaan data oleh Anies dari sumber rujukan yang ia gunakan, yakni salah satu data di media massa. Untuk datanya sendiri, menurut Basuki tidak ada kesalahan, meski perlu ada yang diperbaiki. Sebelumnya, Anies Baswedan secara belak-belakan mengkritik strategi era pemerintahan Presiden Jokowi yang menggenjot pembangunan jalan tol. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu membandingkan kondisi jalan di zaman Jokowi dan SBY. Anies menyinggung era Presiden SBY pencapaian pembangunan jalan 10 kali lipat dari Jokowi. Dia menyatakan Jokowi memang membangun 63% jalan tol yang ada di Indonesia, tepatnya 1.569 km dari 2.499 km tol yang ada. Meta Platform dilaporkan memulai proses pemangkasan karyawan batch terakhir sebagai bagian dari rencana memangkas 10.000 pekerja yang telah diumumkan perusahaan pada Maret 2023. Ini merupakan gelombang PHK masal kedua setelah sebelumnya Meta memangkas 11.000 karyawannya. Sejumlah karyawan mengaku telah di-PHK melalui unggahan di platform LinkedIn-nya. Sementara, bos Meta Mark Zuckerberg pada bulan Maret lalu menyampaikan gelombang kedua PHK massal akan dibagi dalam 3 tahapan, dengan porsi terbesar di bulan Mei dan beberapa putaran lebih kecil akan berlanjut setelahnya. Secara keseluruhan, PHK massal di perusahaan induk Facebook, Instagram, WhatsApp ini disebutkan paling banyak terjadi di posisi non-teknik. Zuckerberg menegaskan restrukturisasi bisnis dilakukan secara substansial dan mengoptimalkan kembali rasio insinyur ke posisi lain. Perekonomian Jerman mengalami kontraksi 0,3% secara kuartalan pada 3 bulan pertama di tahun 2023, sebagaimana direvisi dari perkiraan awal tidak ada pertumbuhan.
Angka yang direvisi ini menunjukkan penurunan ekonomi selama 2 kuartal berturut-turut, yang artinya menjerumuskan ekonomi terbesar Eropa ke dalam resesi karena kenaikan harga yang tinggi dan lonjakan biaya pinjaman. Konsumsi rumah tangga menyusut 1,2% karena warga Jerman mengurangi pengeluaran pada berbagai kategori. Selain itu, pengeluaran pemerintah juga mengalami penurunan yang signifikan 4,9%. Secara tahunan, ekonomi Jerman juga terkontraksi 0,5% pada kuartal 1 tahun ini.